Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. I hope you are in a good condition today. So, back again with me, Mr. Andika, in English class. Maybe this is our first time meeting in English class during I teach in MRO Datu Syukban. So, let me introduce myself first. My name is Andika Fitri Perdana, but you can call me Andika. And then I'm 21 years old. I'm from Kuala Kapuas, Central Borneo. My hobbies are riding and hiking. But now I live in Banjarmasin. So that's all about me. Now we're back again to the class. Today we're gonna talking about application letter atau bahasa Indonesianya yaitu surat lamaran pekerjaan. Nah, kalian sekarang sudah kelas 12, sebentar lagi akan lulus. Bagi yang akan lulus bisa memilih untuk melanjutkan pendidikannya, kuliah, ataupun langsung bekerja. Nah, biasanya untuk beberapa perusahaan ataupun instansi-instansi besar, mereka mengharuskan penggunaan surat lamaran kerja ataupun application letter dalam bahasa Inggris. Nah, maka dari itu hari ini kita akan membahas itu tadi, application letter. So, before we start the class, let's we saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama kita mulai dari definisi ataupun pengertian dari application letter itu sendiri. Sesuai dengan namanya, surat lamaran kerja. Jadi, surat lamaran kerja atau application letter adalah surat yang dibuat oleh pelamar untuk mendapatkan posisi ataupun jabatan tertentu yang dicari ataupun dibutuhkan oleh sebuah instansi atau perusahaan. Nah, biasanya untuk formatnya tidak hanya berpatokan pada satu format saja, tapi bisa jadi perusahaan lain dengan perusahaan lainnya itu berbeda, tergantung dengan kebutuhan dari pelamar tersebut, yang diperlukannya apa, kemudian kriteria untuk masuk ke perusahaan tersebut apa saja, seperti itu. Nah, untuk fungsinya sendiri, application letter selain untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, memiliki fungsi lain juga, yaitu sebagai alat penilai oleh perusahaan tersebut terhadap calon pelamar ataupun yang membuat surat lamaran kerja tersebut. Nah, kita sering melihat ataupun kalian mungkin ada pernah melihat tetangga, teman dekat ataupun keluarga itu gagal dalam melamar pekerjaan. Nah, itu bisa jadi dikarenakan surat lamaran kerjanya itu tidak sesuai dengan penilaian atau standar dari perusahaan tersebut. Misalnya kesalahan penulisan ataupun isinya tidak sesuai dengan standar dari perusahaan tersebut dan sebagainya. Nah, itu merupakan fungsi lain dari surat lamaran kerja itu selain untuk melamar pekerjaan. Nah, kemudian untuk struktur dari application letter itu sendiri, secara umum sebenarnya hanya ada 3 struktur. Yang pertama salutation atau pembuka, kemudian body of paragraph atau isi, dan yang ketiga yaitu closing. Nah, tetapi untuk lebih lengkapnya maka kita akan membahas yang struktur secara detail. Nah, yang pertama yaitu cover letter header atau kepala surat. Nah, biasanya untuk bagian cover letter header ini berisi nama pengirim, kemudian kota, negara, nomor telepon pengirim, email pengirim, dan juga nama penerima, kemudian nama perusahaan dan alamat dari perusahaan tersebut. Dan contohnya bisa kalian lihat di layar kalian, ada nama pengirim, kemudian kota dan juga negara, kemudian nomor telepon, email, nama penerima, nama perusahaan, dan alamat dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada deadline, yaitu tanggal pembuatan surat. Nah, untuk tanggal pembuatan surat ini biasanya diletakkan di bagian atas header ataupun bawah header. Itu tergantung penulis suratnya. Nah, deadline ini juga bersifat opsional, yaitu bisa ada dan juga bisa tidak ada.
untuk beberapa format itu biasanya tidak mencantumkan tanggal pembuatannya, tapi untuk beberapa juga mencantumkan. Nah, kemudian yang ketiga ada greeting atau salam. Nah, untuk bagian greeting ini biasanya diawali dengan kata dear, kemudian diikuti oleh nama penerimanya. Nah, misalkan seperti pada contoh, ada dear, kemudian nama penerima, Mr. Suryadi. Nah, kalau nama penerimanya tidak diketahui, maka bisa menggunakan Dear Sir ataupun Dear Madam. Dan kalaupun juga gender dari penerimanya tidak diketahui, maka kalian bisa menuliskan keduanya, yaitu Dear Madam or Sir. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu paragraph 1 atau yang paragraf pertama. Nah, pada paragraf pertama ini biasanya kita isi dengan informasi pribadi kita sebagai penulis dan juga jabatan yang kita ingin pilih ataupun kita lamar. Nah, informasi pribadi di sini bisa berupa nama kalian, kemudian lulusan mana dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu second paragraph, paragraf kedua. Nah, paragraf kedua di sini biasanya kita isi dengan keterampilan-keterampilan yang kita miliki ataupun skill-skill atau pengalaman yang sudah kita punya yang sesuai dengan pekerjaan yang kita lamar tersebut. Nah, di sini biasanya yang menjadi titik penting dari penilaian apakah sang pelamar itu kompeten untuk pekerjaan tersebut atau tidak. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu paragraf ketiga. Nah, pada paragraf ini biasanya berisi tentang sang penulis ataupun pelamar meyakinkan kepada penerimanya bahwa dirinya itu cocok untuk pekerjaannya tersebut, untuk kualifikasi pekerjaannya yang dilamarnya, dan juga berisi tentang penulis tersebut berharap untuk dihubungi secepatnya mengenai surat lamarannya ini. Nah, kemudian yang terakhir ditutup dengan closing and signature. Nah, pada bagian ini tentu saja kita menggunakan penutup. Biasanya penutup yang sering digunakan yaitu ada sincerely, kemudian regrets, and your faithfully, dan sebagainya. Kemudian diikuti dengan tanda tangan kita di bawahnya. Nah, jadi itu tadi tentang application letter yang perlu kalian ketahui untuk membuatnya nanti, untuk menggunakannya nanti ketika kalian ingin melamar pekerjaan. Sampai sini dulu, apa ada yang ingin ditanyakan? Silahkan kalian tanyakan di timeline kelas kita ataupun di kolom komentar, dan juga bisa melalui WhatsApp. Okay, I think it's enough for today because you have understood about the application letter. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, surat lamaran kerja itu sendiri yaitu surat yang dibuat oleh pekerja untuk melamar ataupun mendaftar ke jabatan atau posisi tertentu dalam sebuah perusahaan. Nah, selain memiliki fungsi untuk melamar itu tadi, surat lamaran kerja atau application letter itu juga berfungsi sebagai alat penilai awal untuk menilai apakah pelamar tersebut berkompeten untuk mendapatkan posisi yang dilamarnya atau tidak. Nah, untuk strukturnya sendiri, yang pertama yaitu ada cover letter header atau kepala surat, kemudian bisa diikuti oleh tanggal pembuatan surat ataupun tidak, kemudian dilanjutkan dengan greeting, bisa berupa Dear Sir atau Dear Madam, dan juga dilanjutkan oleh paragraf pertama yang berisi tentang informasi pribadi dan juga posisi yang atau jabatan yang ingin dilamar. Kemudian paragraf kedua berisi tentang kemampuan-kemampuan atau skill kalian yang sesuai dengan jabatan tersebut. Dan yang terakhir, keyakinan kualifikasi oleh pelamar dan juga ketersediaannya untuk dihubungi secepatnya oleh penerima kerja. Nah, kemudian ditutup dengan closing dan juga signature. Nah, untuk mengukur apakah kalian benar-benar paham ataupun tidak,
Silahkan kerjakan exercise yang sudah saya bagikan di e-learning. Silahkan isi bagian yang kosong dengan jawaban yang benar. Dan untuk pengumpulannya bisa kalian kumpulkan lewat WhatsApp saya. Nanti akan saya sertakan di dalam soal tersebut. Dan untuk pengumpulannya paling lambat hanya sampai hari Rabu, karena kami hanya mengajar sampai hari Rabu, dan setelah hari itu maka kami sudah lepas tangan dan kalian tidak akan mendapatkan nilai kalian lagi. Baik, untuk mengakhiri kelas, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalian pelajari lagi apa yang sudah kita pelajari di kelas hari ini, dan juga tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, kemudian jaga jarak, dan juga mencuci tangan, dan tidak perlu keluar rumah kalau tidak diperlukan. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.